Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang proses pencernaan dan penyerapan atau absorpsi pada karbohidrat yang terjadi dalam tubuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa karbohidrat adalah senyawa penting yang dibutuhkan manusia sebagai sumber tenaga atau energi bagi tubuh. Karbohidrat itu sendiri dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti nasi, jagung, tepung, singkong, kentang, dan masih banyak lagi. Nah, proses pencernaan karbohidrat dapat dilihat pada gambar berikut. Misalnya, karbohidratnya adalah nasi. Nah, nasi ini dimasukkan ke dalam mulut dan dihancurkan melalui bantuan air liur dan enzim amilase. Makanan yang telah dihancurkan oleh air liur dan enzim amilase tersebut akan menghasilkan molekul yang dinamakan zat tepung, yang kemudian molekul zat tepung tersebut akan dihancurkan kembali menjadi lebih sederhana melalui bantuan enzim maltosa, sehingga karbohidrat yang awalnya menjadi glukosa. Nah, glukosa yang didapatkan ini akan terbagi ke dalam dua. Ada yang menjadi glikogen, yang tujuannya untuk membentuk jaringan, dan ada pula glukosa yang dimetabolismekan dalam tubuh. Glukosa yang dimetabolismekan dalam tubuh akan menghasilkan berupa ATP, H2O atau air, yang diekskresikan melalui ginjal, dan juga akan menghasilkan senyawa asam karbonat yang diekskresikan melalui paru-paru. Selanjutnya, jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida dan disakarida ini termasuk ke dalam jenis karbohidrat sederhana, di mana monosakarida ini mengikat satu gugus gula, sedangkan disakarida mengikat 2 gugus gula. Dan untuk polisakarida ini termasuk ke dalam karbohidrat kompleks, di mana polisakarida ini mengikat 3 atau lebih gugus gula. Bisa kita lihat rumusnya pada layar di bawah ini. Nah, untuk disakarida sendiri ini juga termasuk ke dalam jenis karbohidrat olisakarida. Enzim ptyalin inilah yang membantu memecah polisakarida untuk pertama kalinya menjadi unsur yang lebih disakarida atau maltosa. Pencernaan karbohidrat berlanjut di usus 12 jari. Di sini disakarida hasil pemecahan ptyalin akan didegradasi menjadi monosakarida. Selanjutnya, monosakarida ini akan diserap melalui usus penyerapan dan diedarkan ke seluruh sel di dalam tubuh. Di dalam sel monosakarida ini akan dibentuk metabolisme untuk pembentukan energi. Proses penyerapan karbohidrat. Proses pencernaan pati secara sempurna dimulai di lambung, yang selanjutnya akan diserap melalui pompa mekanisme yang membutuhkan energi dan perlu bantuan karis transporting agents. Dalam 1 gram karbohidrat akan diperoleh energi sebanyak 4,1 kalori. Hormon insulin akan meningkatkan transport glukosa ke dalam jaringan sel. Akibatnya akan mempercepat perubahan glukosa menjadi glukogen dalam hati. Tiamin atau vitamin B1, piridoksin, asan pantothenate, hormon tiroksin berperan besar di dalam penyerapan dan metabolisme karbohidrat. Nah, selanjutnya kita lihat diagram berikut ini, di mana proses penyerapan karbohidrat di dalam tubuh manusia. Pertama-tama, karbohidrat itu berada di dalam mulut, di mana mulut itu adanya enzim amilum dan ptyalin, dan juga enzim maltosa.
Kemudian selanjutnya karbohidrat yang telah dipecah oleh enzim-enzim tersebut lalu akan menuju ke lambung. Setelah itu menuju ke duodenum atau usus 12 jari dan selanjutnya menuju pada usus halus, di mana dalam usus-usus ini ada namanya enzim-enzim. Di antaranya ada 4 enzim, yaitu enzim amilum atau amilase menjadi maltosa. Kemudian enzim maltosa atau maltase berubah atau membentuk glukosa dan juga glukosa lagi. Selanjutnya sukrosa. Sukrosa ini akan membentuk yang namanya fruktosa dan juga glukosa. Dan yang terakhir ada yang namanya enzim laktosa. Nah, laktosa ini akan membentuk yang namanya galaktosa dan juga glukosa. Setelah melewati proses-proses tersebut, maka pemecahan-pemecahan karbohidrat ini akan melewati yang namanya vena porta untuk berada di dalam hepar atau hati. Kemudian karbohidrat tersebut atau yang telah menjadi pati akan dicerna oleh glukosa ditambah dengan gula yang diserap juga oleh glukosa. Kemudian glukosa ini terbagi menjadi 2. Nah, glukosa ini akan digunakan untuk proses oksidasi dan respirasi dalam menghasilkan energi. Dan selanjutnya glukosa ini juga akan diubah menjadi glikogen untuk disimpan di hati dan otot, dan juga akan diubah menjadi lemak untuk disimpan di perut dan dikelilingi oleh ginjal di bawah kulit. Karbohidrat diserap dalam usus halus dalam bentuk monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Proses pemecahan karbohidrat dimulai di dalam mulut. Saat makanan dikunyah, kelenjar saliva, terutama kelenjar parotis, mensekresikan enzim pitalin yang dapat menghidrolisis pati menjadi disakarida atau maltoda dan isomaltoda. Akan tetapi, makanan yang tertinggal di dalam mulut hanya dalam waktu singkat dan mungkin tidak lebih dari 3% sampai 5% dari semua pati yang dimakan akan dihidrolisis menjadi maltosa dan isomaltosa pada waktu makanan ditelan. Sisanya hanya diubah menjadi senyawa dextrin.